Kak Kak Elis ada kabar, Kak Elis ada kasih kabar kami ke? Seng kakak, tadi beta telepon berdering tapi seng angkat, mungkin dalam perjalanan kapa kakak. Oh iya. Ya, baik kakak-kakak semua, selamat malam. Shalom. Malam kakak, shalom. Ya, Kak Aca, kami turut berduka cita terkait dengan kedukaan yang dialami oleh Kak Aca dan teman-teman di sekolah. Dan selamat malam Kak Admin, Kak Selin yang selalu setia untuk katong semua. Kita akan memulai pertemuan di malam ini sebagai insan yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Katong matut berucap syukur karena sampai saat ini katong di akhir-akhir proses kegiatan ini seluruhnya kedapatan sehat-sehat, semua berada di akhir semester ini dengan penuh sukacita, dan katong akan mengakhiri dengan mempersiapkan berbagai persiapan yang akan kakak lakukan. Aksi nyata sudah kakak lakukan, dan semua mungkin ada beberapa 2 orang ya, 3 orang yang belum mengupload. Kawelsa punya itu link videonya bisa terbuka karena tidak diberikan akses, makanya untuk membuka video itu tidak bisa. Kita belum coba Kak Mike punya, tapi mudah-mudahan kalau semua teman-teman membuka video dengan menggunakan ID belajar, harus diedit untuk memberikan akses ke orang lain ketika link itu mau dibagikan. Kenapa? Karena ketika kakak-kakak memberikan akses, maka dengan sendirinya langsung video itu terbaca ketika kita membukanya di LMS. Nah, di sini yang terlihat baru punyanya Kak Wakan yang otomatis langsung terbuka ketika kita langsung mengklik, itu otomatis terbuka milik video milik Kak Wakan. Nah, untuk Kak Welsa sendiri itu ditolak videonya, bukan ditolak, aksesnya ditolak karena tidak memberikan izin untuk orang lain di luar itu melihat. Jadi ini yang menjadi catatan mungkin untuk kakak-kakak semua. Nanti saya kabarkan. Nah, hari ini kita akan bicara, kita berefleksi. Kakak-kakak mungkin sudah tahu, sudah mengerjakan refleksi, dan kita akan bercerita mungkin terkait dengan aksi nyata yang telah kakak-kakak buat, dan refleksinya sudah dikirim lewat tugas, dan ini kita akan bicara soal itu. Kita akan bincang-bincang sejauh mana kakak-kakak melakukan ya aksi nyata selama di sekolah setelah kakak-kakak mempelajari modul 1 dan modul 2 ya. Modul 1 kita tatap maya beberapa kali, dan modul 2 ada tatap maya, ada
tatap muka langsung, dan kakak-kakak sudah mempelajari dan bagaimana aksi nyata kakak-kakak action dengan menjadikan seluruh modul 1 dan 2 sebagai referensi kakak-kakak semua dalam kita beraksi, ya. Jadi yang melandasi seluruh seluruh kegiatan kakak-kakak waktu aksi nyata adalah modul 1 dan 2 yang sudah kita pelajari. Mungkin waktu di pengantar saya sudah sampaikan bagaimana kakak-kakak mengkaitkan, melihat semuanya itu dengan mengkaitkan berbagai materi-materi. Nah, kita ada di aksi nyata. Karena ini Kamiknya sudah ada, Kak Aca saya berharap mungkin tidak diaktifkan videonya, tetapi bisa ketika dimintai untuk berbagi cerita terkait dengan refleksi aksi nyata ini, mungkin Kak Aca bisa meluangkan waktu sejenak, cari tempat kosong di mana Kak, untuk bisa bersama-sama melakukan refleksi, bisa menyampaikan apa yang telah kakak-kakak lakukan. Nah, untuk refleksi aksi nyata sendiri ini baru 2 orang kalau di tugas, ya. Ini baru punyanya Kak Welsa dan Kak ini Kak Rahman sudah. Kak Miki belum ya? Kak Aca sudah, Kak Iqbal, Kak Elis belum, Kak Miki sudah. Ya, baik kakak-kakak semua. Mungkin kita akan mulai dari yang paling duluan yang ada di Jimit ini, Kak Miki yang sudah standby dari waktu pertama. Silakan Kak Miki, bagaimana aksi nyata Kak Miki kemarin, angkat apa, dan kira-kira banyak hal yang mungkin Kakak Miki bisa berbagi untuk kita di saat ini ketika aksi nyata yang Kak Miki lakukan di sekolah terkait dengan tugas tanggung jawab dalam mengikuti program peningkatan kompetensi guru PJOK ini. Kami sudah mempelajari berbagai modul, terutama modul 1 dan 2, dan bagaimana kami mengimplementasinya dalam sebuah aksi nyata. Kira-kira bisa disampaikan, kita bercerita sedikit apa yang mungkin kami hadapi dan apa yang kami rasakan. Ada atmosfer baru, bagaimana anak-anak merespon seluruh hal yang kakak-kakak sudah lakukan. Silakan Kak Miki, beta memberikan waktu, ya. Silakan Yes. bisa Kak Miki, silakan Kak Miki bisa men-share screen Kak Miki punya hasil. Kan sudah ada tuh, sudah di-upload, bisa di share screen di sini. Silakan. Kami bisa share screen, Kak Miki punya hasil Kak, itu di sini. kakak beta baca jo kakak, beta mungkin baca, beta punya refleksi, beta sengi. Sin sempat udah buka Oke, ini. coba beta Iya kakak, kakak buka tolong dari sini kita ya. baca saja kan. Oke, coba beta share. Ya, ini ya, punya kami ini ya. Iya kakak. Oke, baik Kak Miki. Sebentar kan. Coba belum terbuka. Kayaknya semua. Ya, silakan Kak Miki Bita.
Oke, silakan Kak. Iya Kakak, terima kasih Kakak atas kesempatan yang diberikan. Kalau ini menurut beta Kakak sesuai dengan refleksi aksi nyata pada beta punya materi passing bawah dalam permainan bola voli Kakak. Di mana Ya, dengan mantap. pada tahapan ada 3 tahap yaitu what, so what, dan no what. Ya, setelah mempelajari modul 2.1 sampai modul 2.5, saya kemudian mempraktikkan dalam membuat rancangan pembelajaran Kakak dengan yang berpihak kepada peserta didik. Dan kemudian saya memulai dengan membuat RPP yang saya gunakan dalam pembelajaran di kelas. Tentunya dengan menggunakan langkah-langkah sebelumnya, yaitu melihat situasi dan kondisi pembelajaran. Ini berkaitan dengan aset-aset yang ada di sekolah yang bisa memanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu juga dapat mempertimbangkan minat belajar peserta didik, gaya belajar, kemampuan yang dimiliki, dan juga karakteristik, baik individu maupun kelas yang saya ajar. Semua ini menjadi langkah pertimbangan dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dengan demikian dalam pembelajaran PJOK tentu teknik dasar passing bawah dalam permainan bola voli, saya menerapkan strategi pembelajaran yang sudah saya pelajari dari modul 2.1 sampai modul 2.5. Terlebih dahulu saya menyampaikan apa dan bagaimana cara melakukan teknik passing bawah dengan membagi kelompok mahir dan awal berkembang melalui mentes diagnosis awal mereka, memperagakan kegiatan melalui berkelompok sesuai kemampuan mereka dan melakukan aktivitas passing bawah secara bergantian. Pada aspek yang kedua atau pada tahapan yang kedua itu tahapan SWOT. Di sini saya memiliki pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai upaya mengimplementasikan pemilihan gaya divergen agar pembelajaran saya efektif. Saya mengamati peserta didik bersemangat dan antusias selama mengikuti proses pembelajaran. Namun saya juga masih melihat ada beberapa peserta didik yang masih belum terampil dalam melakukan passing bawah sehingga perlu pendampingan dan penguatan agar mereka memiliki kepercayaan diri dan dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan baik. Ada tahapan selanjutnya, pada tahapan yang ketiga itu tahapan NOWAT. Pada tahapan NOWAT ini, saya melakukan refleksi ini dengan mendorong untuk melakukan perubahan agar ada perbaikan dalam pembelajaran PJOK pada materi bola voli, terutama pada teknik passing bawah. Dan saya menggunakan asesmen autentik untuk melihat perkembangan belajar berkelanjutan dari peserta didik. Dan tentunya sesuai dengan tahap belajar masing-masing peserta didik, agar pembelajaran PJOK yang bermakna dengan mengedepankan pendidikan gerak yang mengacu pada 4 konsep dasar, yaitu yang pertama, konsep tubuh, yang kedua konsep usaha, yang ketiga konsep ruang, dan yang keempat konsep keterhubungan. Melalui permainan bola voli dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Itu mungkin Kakak dari beta, terima kasih. Ya, baik ya, terima kasih sungguh bisa ditampilkan oleh Kak Miki terkait dengan refleksi yang apa dan bagaimana dan sekarang seperti apa ya. Jadi setelah Kak Miki mempelajari modul 2.1 sampai 2.5 pada saat proses pembelajaran tatap muka langsung,
Kemudian kakak mencoba untuk mempraktikkan ya, bahwa memang betul hasil refleksi kakak, kita ketika berefleksi, kita pada aksi nyata ini memang tidak ada kata lain, tidak ada lagi tawar-menawar, bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu wajib kakak-kakak eksekusi. Kita wajib melakukan itu. Kenapa? Karena kita akan membawa anak kepada sesuatu yang keniscayaan dia, bahwa dia ada dengan kodratnya masing-masing. Dan ketika pembelajaran yang berpihak kepada siswa itu terjadi, maka sudah pasti siswa itu akan mendapatkan apa yang selama ini dia inginkan. Misalnya, kami mencoba untuk bawa mereka dalam permainan bola voli. Dengan berbagai pendekatan yang kami lakukan seperti ini, yang tadinya anak-anak mungkin tidak suka karena aduh main voli lagi, pasti kenapa? Beta sih bisa passing bawah atau beta sih bisa passing atas, beta takut kena bola. Banyak hal yang akan menurut. Tapi ketika ada berbagai hal yang berbagai pendekatan, metode, misalnya kami tadi ada gaya mengajar divergen yang kakak coba pakai. Ini bagian daripada strategi bagaimana pembelajaran itu dapat kami lakukan dengan mengakomodir seluruh potensi yang ada pada siswa. Seluruh hal yang siswa inginkan. Dia akan lebih enjoy, dia akan lebih nyaman ketika kakak-kakak menggunakan gaya mengajar yang pas. Yang pendekatannya memberikan ruang kepada siswa itu untuk berekspresi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dia akan lebih suka pilih apa nih? Oh, beta lebih suka mau passing bawah kuluan. Beta lebih suka pegang bola, beta lempar-lempar. Cara-cara pendekatan ini yang akan beta kira akan lebih pas, lebih kena. Yang kami sampaikan ini memang betul-betul ya akan dapat mengenal langsung kepada apa yang selama ini siswa harapkan. Mereka ingin belajar dengan suasana yang nyaman, santai, dengan metode yang pas. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ya langkah-langkah yang bagaimana kakak melakukannya. Makan sekolah besok. Katias, mohon maaf Katias. Pagi-pagian. Ya, baik, kakak-kakak semua. Jadi memang divergen ini yang kakak-kakak, yang Kak Miki coba pakai ini ya memang tepat ya. Karena salah satu dari 11 gaya mengajar yang telah kita lakukan, yang telah kakak-kakak pelajari pada saat tatap muka kemarin. Nah memang ketika kami menyampaikan bahwa ketika divergen ini dipakai, maka bagaimana antusiasnya siswa itu dalam mengikuti proses pembelajaran itu ada terjadi. Nah ini yang kita coba untuk melihat. Dan memang ternyata benar ya kami ketika kita memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang kebutuhan di lapangan, bagaimana prosesnya itu dilaksanakan, dan bagaimana kita membuka ruang kepada siswa itu terjadi dengan berbagai pendekatan-pendekatan, misalnya gaya mengajar yang tadi kami lakukan, itu memang betul-betul pasti terjadi. Dan di terakhir ya, kami ada bagaimana kakak menggunakan konsep-konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, konsep keterhubungan yang itu terlihat kami sendiri ya. Kita tidak mengharapkan anak itu harus tahu konsep itu, tidak, tapi anak harus tahu bagaimana implementasinya. Bahwa kita guru, gerakan ini berkaitan dengan konsep tubuh, konsep usaha, dan konsep ruang. Itu benar-benar semuanya ada. Dan kita bisa mengimplementasinya, kita bisa membawa anak itu langsung ya. Dan memang di terakhir ini bagaimana juga asesmen itu langsung dilakukan. Jadi ya dari apa yang telah kakak Miki sampaikan ini memang bagi saya ini sudah lengkap ya, sudah lengkap.
bahwa semua hal soal gaya mengajar, kakak mau bikin model mengajar itu pilihan. Tapi bagaimana asesmen itu dilakukan, semuanya pasti mengerucut kepada yang namanya asesmen otentik. Karena yang kita ajarkan adalah keterampilan. Sehingga asesmen otentik itu wajib dan ada di situ. Dan itu sudah kami gambarkan lewat refleksi yang boleh kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Kak Miki yang sudah bisa berbagi dengan kita terkait dengan refleksi aksi nyata yang sudah kakak lakukan di sekolah. Ya mungkin memang ada banyak template, artinya banyak tempat untuk kita menuangkan ini. Makanya saya ada di beberapa komentar, saya sering mengkomentari. Kontennya isinya sudah pas kami cuman kalau Beta menyerahkan, mohon maaf ya kami Siap, Kakak. mungkin kami bisa pakai Canva. Oke, Karena siap. satu-satunya aplikasi yang gratis kita guru kan sudah difasilitasi dengan akun belajar yang dimana ketika kita mengakses Canva ini gratis. Nah, kontennya atau isinya itu tidak perlu dirubah. Ini sudah pas, sangat bagus kami dari Siap, sisi Kak. seluruhnya sudah ini. Tinggal diangkat lalu ditaruh di salah satu template di Canva supaya lebih menarik dan bisa terlihat wah gitu. Siap, Artinya Kakak. bisa ini. Ya. Siap, Kakak. Baik itu Kak Mike yang bisa disampaikan. Kak Tias sudah siap di depan laptop? Coba ini kita lihat punyanya Kak Tias. Ada ini mau ketik Sudah mana belum ini? ya? Ketik ini namanya. Nih ya, aku sakit. Ini tuh. Oh, bisa saja. Siap, ini Kak Welsa. Kak Ferry juga belum. Ini Kak Ferry ini tidak tahu sibuknya di mana ya. Kak Tias, Kawakan. Ini sudah ada yang bisa menghubungi Kawakan? Kakak beta tadi Ini kan telepon sudah Margarin tapi saya ngangkat, Kakak. ya karena ini penting. Ada sholat mungkin ya, atau di kampung atau di mana. Iya, jadi Kak Mike ini tidak usah diketik ulang, di copy paste saja, lalu kasih masuk di yang tadi di Canva, cari template yang bagus, tinggal di copy paste, Iya, udah Kakak. bisa masuk. Kak Welsa ini belum ada. Ini yang baru. Nah, coba kita lihat video. Coba kita lihat video dari kakak masing-masing. Sampai ada video tuh. Dapat sana sih mama.
Oke, ini punyanya Kamike ya. Astaga. Coba sambil menunggu teman-teman yang lain, kita coba melihat. Raja ya Tuhan. Ini di lapangan Merdeka ya Kak Mike? Iya kakak. Ya, ini kebetulan hanya Katias ini belum ada. Katias tidak ini. Coba kita akan sama-sama lihat. Video tidak bersuara, Kakak. Enggak ketum bisa dengar suara. Sudah Kak Selin? Kak Selin masih mute. Iya, yang dengar Kakak Miki pun suara. Yang apa sih, yang apa? Yang apa Kakak? Bunjo ya. Kamu hujan itu. Bagaimana Kak Mike? Emang ada nonton YouTube?
Mama telepon. Iya, baik kakak-kakak itu sekilas. Jadi tadi memang kalau kalau di Kamike punya awal itu memang ada ya. Jadi ada non instruksional, ada instruksional. Non instruksional itu bagaimana mempersiapkan anak
pakaiannya harus rapi dan sebagainya. Ternyata ada juga. Jadi di refleksi tadi juga Kakak Miki harus tuangkan. Misalnya Siap. kan itu ada tuh di refleksi Kakak juga menjalankan yang namanya non instruksional. Iya, siap. Jadi sebelum itu bagaimana ayo bajunya dirapiin, itu kan bagian dari kalau kakak-kakak kemarin lihat itu di modul 2 di tatap muka ada instruksional dan non instruksional. Nah, non instruksional itu kakak menjalankan. Itu juga harus kakak sampaikan di. Ternyata kalau kita ada lebih banyak hal yang kakak Miki lakukan di awal tadi. Siap, Kakak. Jadi itu bagian dari non instruksional. Jadi segala sesuatu itu jadi non instruksional itu kan hal-hal non teknis Iya. yang dia tidak tertulis tapi dia membantu secara teknis proses pembelajaran yang katong lakukan. Itu yang disebut dengan tujuan pembelajaran non instruksional. Jadi dia tidak tertuang. Dia tidak tertuang dalam modul tapi dia sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pembelajaran yang katong lakukan. Nah, salah satunya bagaimana tadi mempersiapkan anak, pakaiannya diisi dalam, penampilannya rapi, dan sebagainya. Tapi itu kalau dilihat ini mungkin banyak hal yang sudah kami lakukan. Tapi hal yang pasti bahwa bagaimana anak itu terlibat semua. Tadi kan waktu tunggu anak juga tidak jeda waktu tunggu anak tidak terlalu lama. Bagaimana Kak Miki menggunakan metode dan semua anak pada saat yang bersamaan semuanya aktif, sing ada yang tunggu duduk nganggur ya. Kecuali dalam simulasi terakhir setelah mempelajari teknik dasar, anak dibawa dalam permainan yang telah dimodifikasi. Misalnya tadi kan kami mau lakukan ya permainan itu sampai di situ. Siap, Nah, Kakak. bagi saya itu sudah sesuatu yang luar biasa kami terkait Siap. dengan apa yang sudah kami unggah sampai di videonya ini sesuatu yang minimal kita tidak melupakan apa yang kemarin telah kita pelajari lah. Kita bisa mampu untuk katong action. Ya, katong mampu action. Jadi beta kira itu Kak Elis sudah hadir. Kak Elis, katong dengar suara dulu, Kak Elis. Kakak Elis. Kak Elis masuk dengan 2 akun. Halo Kak Elis. Kak Elis. Ini Kak Elis punya sudah. Coba hasil refleksinya Kak Elis. Kak Elis, selamat. Oh, Kak Elis belum. Kak Elis. Selamat malam Kak Elis. Oke. Yang sementara masuk ini dengan laptop atau dengan HP Kak Elis yang sementara ini? Kalau Kak Elis sudah punya file, dikirim saja lewat WA misalnya untuk refleksi. Kalau mau disampaikan langsung juga tidak masalah Kak Elis, bisa langsung disampaikan. Kalau Kak Elis punya file, silakan dikirim ke saya biar. Oke, baik. Yap, Kak Tias, silakan Kak Tias. Kak Tias. Halo kakak. Kak Miki.
Yap, silakan Kak Tias. Refleksi kakak terkait dengan aksi nyata yang sudah kakak lakukan. Kalau tugasnya belum dikirim, nggak apa-apa. Tapi untuk refleksinya silakan apa yang kira-kira kakak bisa sampaikan terkait dengan hasil refleksi, bagaimana, apa yang terjadi, dan apa yang sudah kakak lakukan pada saat aksi nyata yang telah kakak buat. Kira-kira kakak bisa berbagi untuk kita semua di malam ini, silakan kakak. Oke, kakak beta punya itu kemarin tentang apa itu? Video kemarin itu tentang ini kakak. sudah dibuat di kantor. Aduh, lupa lagi. Menendang bola dengan kura-kura dengan kaki bagian dalam. Yap, ya oke lanjut kak, silakan. Jadi ketiga aksi nyata yang telah kakak lakukan bagaimana? Mungkin kakak bisa berbagi untuk kita semua di sini, silakan kak. Iya kakak, kalau beta punya itu beta apa? Beta pakai sistem pembelajaran konvergen kakak. Jadi beta los Halo kakak. Yap, beta punya perangkat juga beta belum upload kakak. yap. Oke, tapi sudah extend ya kak? Iya beta sudah action kakak. Tapi filenya Videonya belum sudah ada, upload. belum diupload. Iya. Oke, baik. Silakan kak, silakan sampaikan apa yang kira-kira kakak lakukan, apa yang didapat gitu. Ada sesuatu yang menarik kah? Silakan diceritakan bagaimana proses kakak melakukan aksi nyata itu dengan menggunakan pengetahuan yang telah kakak dapat pada modul 2.1 sampai 2.5 maupun modul 1 yang telah kakak pelajari. Silakan kakak. Iya, rata-rata siswanya suka kakak. Siswanya suka, Silakan lalu diceritakan kak. siswanya suka. Memang perlu pengawasan. Perlu pengawasan. Biasanya kalau berapa yang ketong kasih ke ikut sesuai dengan modul, itu biasanya kan kita kasih kebebasan buat siswa. Dia bermanuver sendiri, tapi kadang itu yang tadi yang ketika pembelajaran di tatap muka itu kan ada prinsip-prinsip yang harus eh, dilihat. Nah, yang pertama itu prinsip yang beta pakai itu prinsip personal yang kakak bilang itu. Jadi biasanya beta kadang kalau ada yang salah, beta pergi langsung evaluasi, tegur caranya seperti ini, gitu. Itu saya kakak. Jadi kalau yang beta punya tuh konvergen itu sedikit enak kakak. Nah, kemudian ada juga beta tadi ada, memang tadi beta ada kasih pembelajaran tadi, beta coba apa tapi beta yang ambil video. Ada tim medisnya, ada dia punya, tapi permainan kasti. Nah itu dong suka sekali, suka. Ada yang pengen jadi apa itu tim medis, ada yang pengen jadi wasit, dan memang sangat seru kalau pakai gitu kakak. Memang kalau ikut file dasar-dasar yang ada di modul beta yang ingat kakak. Beta kurang terlalu ingat.
Halo kakak, bisa dengar? Kakak punya speaker masih mute. Ya, baik Kak Tias. Untuk aksi nyata ini kakak menggunakan apa? Pembelajaran gerak kah? Atau SEM kah? Atau apa? Apa yang kakak pakai? Gaya mengajar apakah? Yang dipakai dalam aksi nyata yang kemarin kakak lakukan itu seperti apa? Aksi nyata kemarin itu kan ada 2 video kakak. Video pertama itu kan aksi nyata awal tuh. Beta baru ingat aksi nyata kedua ini gerak basket. Basket beta baru ingat kakak, basket, sorry basket. Tapi beta sih, tapi tadi itu beta pakai sistem pembelajaran SEM yang ketemu sudah dapat di sana, tapi tidak ambil video. Ya, maksudnya ini Kak Tias, kita sementara membahas apa yang telah Kakak Tias lakukan dalam aksi nyata kemarin. Ini kan barusan selesai nih, belum beberapa Iya, hari nih. Yang Kak Tias angkat di aksi nyata itu apa Kak Tias? itu basket kakak, siksak, lalu Basket. shoot. Ya, oke, itu materinya. Yang kakak Iya, pakai itu apa? Yang dalam pendekatan pembelajaran siksak, shoot, dan seperti itu pendekatannya seperti apa? Gaya mengajar seperti apa yang kakak pakai yang setelah kakak pelajari di modul 2.1 sampai modul 2.5, di keseluruhannya itu bagian mana yang kakak pakai untuk dalam pembelajaran ini? kalau yang pertama, yang video pertama itu konvergen, kalau yang Yang aksinya pertama, video yang pertama di mana kak? yang awal sekali, tapi yang terakhir ini eh, kayak sepertinya sistem komando sih. Sistem pembelajaran komando. Jadi beta kasih contoh baru dong ikuti. Baik, Modul beta terima kasih kak. Yes. Oke, baik kakak semua. Kak Wilsa, selamat malam Kak Wilsa. Selamat malam Kak Wilsa. Selamat malam Kakak Buci. Oke, baik Kak Wilsa, silakan Kak Wilsa, ini kita sementara berefleksi terkait dengan apa yang telah kakak-kakak lakukan pada saat aksi nyata. Ya, jadi Katias mungkin bisa di mute Katias. Oke, baik. Kak Wilsa silakan. Kak Wilsa bisa berefleksi terkait dengan aksi nyata yang telah kakak lakukan kemarin. Kalau tidak bisa nanti saya bantu untuk membuka file kakak di sini. Mama. Iya. Kak Wilsa. Halo Kak Wilsa. Halo Kakak Buci. Ya, ini Kak Wilsa, saya coba untuk mempresentasikan kakak. Silakan kakak untuk menyampaikan hasil refleksi kakak. Saya akan bantu share-nya dari sini. Silakan kak. Selamat malam. Iya. Iya, ketika Silakan Kak iya, Wilsa untuk menyampaikan hasil refleksinya. iya ketika kemarin beta ada dalam pembelajaran tentang aktivitas gerak, yaitu permainan bola basket ya Kakak Buci. Ya.
Saya Itu sementara men-share hasil refleksi kakak ini kak, bisa dipakai sebagai untuk menyampaikan ke teman-teman. yaitu salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesional guru setelah mempelajari paket modul 2.1 sampai 2.5 yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Maka perlu difasilitasi untuk melakukan refleksi Bapak Ibu guru untuk menurunkan secara mendalam pembelajaran di modul tersebut dengan metode mengajar. Iya. Melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi yaitu untuk membantu dalam menyentuh 3 tahap. Ya, refleksi permainan aktivitas dalam permainan bola basket. Iya. Iya. Iya, kakak-kakak yang beta ini berpusat pada peserta didik. Ya. Tidak berpusat pada peserta didik, muncul waktu itu guru yang memegang kendali semua pembelajaran, namun dalam pembuatan praktek aksi nyata kali ini saya mencoba menerapkan gaya mengajar yang ada pada modul 2.2 mengenai strategi mengajar PJOK. Ya. Jadi kakak Buce dan kakak-kakak sekalian, ketika beta kemarin ada dalam pembelajaran tentang permainan bola basket, itu beta menerapkan kepada anak-anak sesuai dengan apa yang beta lampirkan pada beta punya refleksi pada anak-anak di saat itu. Ya. Video sudah tuh. Dalam permainan bola basket. Ya. Dan awalnya yaitu sebelum beta ada dalam permainan, ada dalam materi pada modul 2.1 itu dan modul 2.5 saya menerapkan gaya pembelajaran yang dilakukan seorang guru pada dulu, yaitu gaya mengajar komando dan metode latihan untuk mengajarkan aktivitas pola gerak dasar, yaitu dribble, ya. Dribble, kemudian dribble di tempat dulu, baru dribble berjalan, kemudian berlari, kemudian sirsat, dan kemudian beta ada dalam permainan, yaitu permainan yang beta lakukan itu setelah terakhir. Ya. Kemudian gerak dasar, dribble, yaitu bola basket, guru lebih banyak berperan aktif. Peserta didik yang hanya mendengarkan instruksi yang diberikan oleh gurunya. Iya. Jadi ketika kakak-kakak sekalian, ketika beta ada dalam pembelajaran kemarin atau beta melakukan terhadap anak-anak dengan beta punya permainan, yaitu permainan bola basket, itu beta menerapkan bagi anak-anak
sesuai dengan apa yang beta lampirkan dengan aksi nyata yang ada pada beta PPP atau modul belajar tersebut. Ya. Jadi sehingga terakhir itu beta melakukan dengan gaya SEM sementara gitu, melakukan dengan SEM gaya bermain, semuanya harus mendapat permainan di saat itu, tidak ada satu yang tertinggal. Jadi semuanya beta pakai mereka untuk dalam permainan. Mungkin itu saja Kakak Uce yang boleh beta sampaikan. Terima kasih. Dan akhirnya beta ada dalam evaluasi. Evaluasi bersama dengan Kak Welsa, kalau dilihat dari hasil, kalau dilihat dari pekerjaannya ini cukup banyak, mungkin bisa digambarkan di tahapan nawat ini kira-kira seperti apa? Itu beta melakukan refleksi diri, ya. Itu mencoba mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan bagi anak didik Kakak Buce yang ada dalam pembelajaran di sekolah, yang boleh beta melakukan sesuai dengan proses pelaksanaan praktek. Oke, baik Kak. Yap. Apalagi Kak Welsa mungkin pengalaman menarik ketika kakak sudah menyampaikan, sudah memberikannya seperti ini. Kemarin itu kan kalau di video ada testimoni, ada ini, kira-kira seperti apa yang anak-anak alami ketika Kak Welsa bagaimana menerapkan berbagai hal yang berbagai metode, ya, model dan gaya mengajar yang telah Kak Welsa. Kira-kira apa yang anak-anak rasakan gitu Kak Welsa? Bisa digambarkan kepada kita? Iya Kakak, ketika beta melakukan kemarin dengan beta punya metode sendiri yang beta dapat dari selama 1 minggu itu dari Kakak Buce yang keton tatap muka langsung, itu beta mencoba untuk melakukan seperti itu, dan beta melakukan hal itu beta langsung ambil pemanasan, tapi beta mengambil gaya permainan buat anak-anak, sehingga ketika beta melakukan, beta punya permainan yang beta lakukan bagi anak-anak, mereka merasakan senang hari itu, mereka merasakan bahwa sesuatu yang baru bagi mereka Kakak Buce. Jadi di saat itu ketika beta selesai, mereka menyatakan buat beta bahwa, Ibu, apakah ketong punya materi hari ini hanya seperti itu? Nah, tetapi mereka bilang bahwa hari ini mereka melakukan permainan yang beta lakukan, hari itu dong merasakan menyenangkan, begitu Kakak Buce. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak Welsa. Ya, terima kasih Kak Welsa sudah bisa menyampaikan, menggambarkan apa yang sudah Kak Welsa lakukan. Setelah ini nanti saya coba untuk memutar video dari Kak Welsa supaya kita semua bisa sama-sama melihat, ya. Mungkin sebelum kita jalan, Kak Elis. Ya. Kita minta tolong minta duit buka beta pun link itu juga. Oh, oke. Baik Kak Elis, coba beta akan coba membantu Kak Elis untuk membuka
Iya. Saya abu-abu kawan apa? Baik, saya akan mencoba untuk share. Kita semestinya. Dan terus siapa sih main HP? Kita dari saya kawan ke Amerika. Tugas masih banyak. Tugas apa nih? Dulu Pak Gua hari ini Sunda. Minggu depan. Sebentar Kak Elis, ini Kak Elis punya di Canva langsung. Saya akan coba untuk membuka. Kak Elis bersiap untuk mempresentasikannya ya. Siap, Kak Elis ini video atau refleksinya di belakang? Itu video Kak Buce. Nah, refleksinya sudah dikirim ya? Saya baru akan pemodul yang video Kak Buce. Oke, baik. Kak Elis, baik sebelum kita lihat hasil dari Kak Elis, mungkin Kak Elis bisa men-share hasil refleksi ketika Kak Elis mengeksekusi aksi nyata ini, apa yang dirasakan, apa yang didapat Kak Elis, bagaimana membuat aksi nyata ini. Kan ada di kita dipandu oleh refleksi what, so what, dan now what ya. Jadi kalau kakak bisa lihat dan kita akan bercerita. Saya ingin kita teman-teman sini juga ingin mendengar cerita dari
eh, Kak Elis terkait dengan apa yang sudah Kak Elis lakukan. Cerita singkat, refleksi terkait dengan apa yang sudah Kak Elis lakukan di pembelajaran kemarin. Silakan Kak. Ya Kak Buce, terima kasih teman-teman sekalian. Halo Kak Buce? Iya, Kak Buce, dengar beta suara Kak? Nah, itu kan dengar. Iya Kak Buce. Dengar Kakak Elis. Silakan Kak. Ada dengar Kak? Dua perangkat ini dengan HP. Iya, terima kasih Kak Buce atas kesempatan yang telah diberikan. Sesuai hasil refleksi yang beta buat dalam pembelajaran lempar tangkap bola ini, kakak-kakak, di sini beta mengambil satu makna yang beta ajarkan ke anak-anak, bahwa dengan capaian tujuan pembelajaran, anak-anak bisa memahami apa yang beta maksudkan dengan lempar tangkap bola ini. Di sana beta memberikan satu pemahaman bagi anak-anak bahwa dalam permainan lempar tangkap bola ini biasa kita bermain pada permainan bola kasti, permainan bola kecil. Bola kasti ini termasuk dalam permainan bola kecil. Di sana beta kasih pemahaman buat anak-anak bahwa dalam pembelajaran ini kita melempar dengan satu tangan dan menerima dengan dua belah tangan. Jadi di sana kita bisa membedakan bagaimana cara melempar bola dengan satu tangan dan menangkap dengan dua tangan. Di sana pertama-tama sebelum pembelajaran dimulai, beta memberikan pemahaman kepada anak-anak agar materi ini anak-anak bisa memahami. Jadi anak-anak harus memperhatikan apa yang beta terangkan buat dorang. Satu, beta arahkan dorang harus menaruh perhatian yang benar pada beta, supaya materi yang beta berikan itu mereka bisa pahami dengan baik dan anak-anak bisa mengerti. Lalu kita mulai dengan pembelajaran. Ya. Sesudah itu pertama-tama juga beta minta dari anak-anak untuk melihat tujuan yang beta ajarkan untuk mereka, bahwa tujuan dari pembelajaran ini supaya anak-anak bisa memahami dengan benar bahwa permainan lempar tangkap bola ini sangat bermanfaat bagi kita. Di sana anak-anak bisa membedakan cara melempar yang baik dan cara menangkap bola dengan baik. Ya, itu mungkin dari beta Kakak Buce untuk refleksi singkatnya. Ya baik Kak, refleksinya sudah diunggah. Kita belum unggah Kak Buce. Kemarin itu beta cuma unggah dia punya video dan modul ajar. Oke baik. Terima kasih Kak Elis untuk refleksinya terkait dengan apa yang telah Kakak lakukan di aksi nyata kemarin. Baik, sama dengan kakak-kakak yang lain, kita semua dalam rangka aksi nyata ini, bahasa kasarnya kita mengeksekusi apa yang sekali lagi tadi saya sudah sampaikan ke Kak Mikin, kita mengeksekusi apa yang setelah kita pelajari. Kita mempraktekkan kembali, kita mencoba untuk melakukannya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi diharapkan ketika kakak-kakak sudah mempelajari modul 1.1 sampai 1.2 sampai modul 2.1 dan seterusnya,
itu dia harus tergambar dalam setiap aktivitas aksi nyata yang akan kita lakukan di tempat-tempat di mana kita mengabdi. Kenapa? Karena begitu banyak hal yang sudah kita ketahui dan kita pelajari dan telah kita praktekkan di tempat belajar kita, baik secara tatap maya maupun tatap muka langsung yang kakak-kakak mempraktekkan bagaimana mengeksekusi berbagai model-model pembelajaran, gaya mengajar, sport education model, ada gaya belajar bagaimana pembelajaran kebugaran jasmani, pendekatan pola geraknya itu, dan banyak hal lagi yang sudah kita lakukan. Nah, itu yang diharapkan kakak-kakak semua mampu mengeksekusinya dalam aksi nyata. Pilihannya ada di tangan kakak-kakak. Kakak-kakak mau gunakan apa? Mau gunakan model gaya mengajar atau mau pendekatan belajar gerak? Seperti apa? Itu terserah kakak-kakak. Nah, persiapan-persiapannya itu banyak. Bagaimana kakak-kakak melakukan tujuan pembelajaran instruksional, non instruksionalnya seperti apa harus terlihat. Dan itu semuanya memang kalau kita pelajari secara teoritis cukup banyak, tetapi ketika kita melihat maka sesuatu hal yang mudah dan simpel ketika kita mengaplikasikannya di lapangan. Nah, mungkin tadi terlihat dalam video pembelajaran dan nanti sebentar ini saya akan mencoba untuk memutar milik Kak Elis supaya kita punya masing-masing juga punya gambaran ya bagaimana eksekusinya Kak Elis di lapangan terkait dengan apa yang tadi sudah Kak Elis lakukan, Kak Elis sampaikan di di forum ini. Coba nanti saya coba
Hmm. Kakak Pak Aname. Ya, bagaimana kami ke? Seng kakak, seng ada sengaja kakak Elis kakak. Baik kakak-kakak, itu sekilas tadi video yang kita bisa lihat dari punyanya Kak Elis. Kak Elis, terima kasih banyak sudah bisa menyampaikan refleksinya dan bagaimana refleksinya dan videonya sudah disampaikan. Nah, kita akan lihat Kak Welsa. Kita akan coba lihat punyanya Kak Welsa. Kak Welsa masih monitor Kak Welsa? Iya kakak Buce. Baik, Kak Welsa, saya akan coba untuk melihat punyanya Kak Welsa video terkait dengan apa yang sudah Kak Welsa oh, orangnya sudah muncul. Ini Katong ternyata sudah ada. Kawakan, selamat malam Kawakan. Waduh. Malam Kawakan. Selamat malam Kak Kawakan. Selamat malam. Oke, baik Kawakan, kita ada dalam refleksi bersama. Teman-teman semua sudah menyampaikan apa yang mereka sudah lakukan dan refleksinya sudah disampaikan. Nah, sekarang kita akan beralih ke punyanya Kawakan terkait dengan refleksi aksi nyata yang sudah Kawakan lakukan pada saat aksi nyata itu. Jadi yang mau kita lihat di sini adalah mau kita dengar bersama, yaitu terkait dengan aksi nyata yang sudah kakak lakukan. Kira-kira seperti apakah apa yang kakak rasakan, apa yang siswa rasakan, apa yang kakak buat, dan bagaimana tanggapan siswa terhadap apa yang telah kakak lakukan pada saat aksi nyata. Kalau saya lihat di sini punya Kawakan itu sudah diunggah ya. Nah, nanti saya coba untuk men-share hasil refleksi Kawakan, dan ini terkait dengan ya what, so what, dan now what ya. Nah, ini sudah ada, saya akan men-share, silakan Kawakan untuk membacanya atau menyampaikan ke kita secara bersama-sama, kita akan mendengar. Ya, ini Kawakan ya. Benar ya, ini hasil refleksi kakak ya. Ya, benar ya, ini kakak. Kawakan.
Kak Wakan, Ya, Kakak Buce. silakan Kak Wakan. Ya, silakan Kak Wakan untuk menjelaskan ke kita semua terkait dengan refleksi yang bisa Kakak sampaikan. Ini kita berefleksi. Kita berefleksi. Apa yang sudah Kakak lakukan selama aksi nyata itu? Apakah Kakak sudah mengaitkan, sudah membuat aksi nyata itu sesuai dengan apa yang telah Kakak pelajari di modul 1.1 maupun modul 1.1 sampai 1.6, bahkan modul 2.1 dan seterusnya. Apakah Kakak sudah melaksanakan itu dalam bentuk seperti apa, dan bagaimana tanggapan siswa ketika Kakak mengeksekusi aksi nyata ini dengan menggunakan berbagai metode, model, dan gaya? Silakan Kak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang menyangkut saya punya aksi nyata yang saya lakukan pada model pembelajaran yang ada di lapangan. Yang pertama adalah tentang materi yang saya sampaikan, yaitu tentang permainan bola kecil. Ya, di mana dalam permainan bola kecil itu anak-anak diminta untuk mempraktekkan atau menjelaskan tentang permainan bola kecil. Jadi dalam permainan bola kecil ini saya berusaha untuk menjelaskan kepada anak-anak supaya anak-anak itu dia bisa tahu bagaimana cara melakukan melempar bola itu yang bagaimana. Yaitu tentang melempar bola itu ada 3, yaitu tentang melempar bola melambung, melempar bola mendatar, dan melempar bola menyusuri tanah. Ya, sedangkan yang saya jelaskan yaitu tentang melempar, dan kemudian saya juga menjelaskan tentang menangkap bola. Ya, dari materi yang saya lakukan menjelaskan itu, tujuannya adalah kepada siswa, apakah anak-anak itu dia bisa memahami tentang cara melempar dan cara menangkap bola itu dalam permainan bola kecil. Ya. Dalam metode ini, anak-anak telah menguasai cara melempar bola dan cara menangkap bola itu dengan benar dan tepat. Dalam pembelajaran yang saya lakukan ini, kebanyakan anak-anak sudah ada yang sudah mengerti, dan ada juga ada yang belum mengerti, dan ada beberapa anak juga mereka telah melakukan suatu permainan itu. Ada yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, ada juga melakukannya dengan permainan yang bermain. Jadi dalam pembelajaran ini atau aksi nyata ini, saya lakukan terhadap anak tersebut itu, dia bisa melakukannya suatu permainan itu yang betul-betul anak itu dia kuasai. Iya, itu untuk refleksi saya pada saat ini. Itu saja dari saya, Kak Kofuce. Bagaimana anak-anak merasakan dan bagaimana Kakak merasakan ketika mengeksekusi aksi nyata ini sesuai dengan apa yang telah Kakak pelajari? Iya, Ada iya. perasaan seperti apa Iya. dan anak-anak merasakan seperti, silakan Ya. Kakak Yang pertama anak-anak rasakan, yang pertama adalah anak-anak merasa senang, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang anak-anak merasa puas dalam materi yang saya sampaikan, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah anak-anak merasa menyenangkan dalam permainan bola kecil yang saya lakukan pada aksi nyata yang pada materi yang saya ajarkan. Nah, itu saja Kakak Buce. Anak-anak pun testimoni bagaimana Kak? Ada testimoni ya kemarin? Itu saya lupa. Aduh, kira-kira anak-anak pun testimoni apa yang ini untuk semua kakak-kakak mungkin bisa menyampaikan testimoni dari anak-anak seperti apa
mungkin bisa disampaikan secara langsung apa yang dong bilang apa, bahasa kasar yang dong bilang apa kemarin. Kan itu ada testimoni itu. Ya. Kira-kira seperti apa testimoninya, Kak? Yang saya dengar itu yang pertama adalah merasa senang atau merasa puas saja dalam materi yang saya ajarkan. Itu saja Kakak Buce. Dong puas, puas. Iya. Artinya kepuasan itu tergambar dari apa, Kak? Wakan. Iya, kepuasan itu yang terdapat pada masing-masing anak itu. Ada yang anak tersebut itu dia merasa puas dalam arti dia bisa melakukan melempar bola dan menangkap bola itu sesuai pada apa yang dia inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tersebut itu dia merasa puas itu karena apabila pada saat dia lawan atau teman melempar bola, dia menangkap bola itu contohnya seperti bola melambung. Berarti dia menangkap bola melambung apabila bola itu dilemparkan lalu dia bisa menangkapnya dengan kedua tangan ke atas kepala. Lalu dia bola tersebut dia bisa menangkap bola tersebut. Dan anak itu dia merasa puas dalam menangkap bola yang dia bisa tangkap dari teman yang melakukan lemparan tadi. Itu saja Kakak Buce. Oke, terima kasih Kak Wakan. Kak Mike, mungkin ada silakan Kak Mike, ada ekspektasi baik lewat testimoni yang disampaikan anak-anak seperti apa Kak Mike? Mungkin kita bisa mendengar bersama. Tidak usah diputar, tapi bisa disampaikan secara langsung Kak Mike. Kira-kira apa yang anak-anak alami, mereka rasakan, dan dalam bentuk seperti apa yang mereka ekspresikan terkait dengan kepuasan apa yang sudah Kakak sampaikan. Iya Kakak, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kalau testimoni yang beta berikan waktu aksi nyata itu Kakak, ternyata anak-anak itu mereka merasa senang Kakak ketika dalam melakukan pembelajaran. Mereka senang sekali, malah mereka lebih suka pada saat melakukan itu karena jarang Kakak, dan beta memang baru berapa bulan sudah pengalaman di SD 10 karena beta juga baru Kakak, jadi mereka itu merasa bahwa memang mereka baru pernah mendapat hal yang demikian karena guru yang dahulu juga mereka tidak pernah bisa melakukan hal yang dapat saya berikan pada saat itu Kakak. Mereka senang dan mereka bisa melakukan semuanya itu dengan baik Kakak. Misalnya pada saat permainan pemanasan, beta bisa melakukan kegiatan pemanasan dalam bentuk permainan, mereka lebih suka Kakak. Itu mungkin sementara beta Kakak. Terima kasih yang dapat beta sampaikan Kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wilsa. Silakan Kak Wilsa. Kak Wilsa. Iya. Terima kasih Kakak Buce. Ya. Kakak Buce posisi di mana ya Kak? Iya Kakak Buce, ketika beta membawa beta punya materi tentang permainan bola basket, memang ketika selesai lalu beta sermoning dengan mereka, mereka langsung kepada beta bahwa Ibu, hari ini kita punya permainannya enak. Dan ada juga siswa menyatakan buat beta bahwa Ibu, kok hari ini kita punya permainan bola basket kok secepat itu. Di sini beta bisa tangkap bahwa beta punya permainan atau beta punya materi yang beta bawa bagi anak-anak itu mereka menyenangkan, dan ada juga mereka tidak merasa puas dengan waktu. Pertama itu waktu Pak Kakak Buce, pertama waktu, karena waktunya dia agak pendek karena cuma hanya 30 menit, sehingga mereka menyatakan bahwa
Ibu apakah bisa katong melanjutkan? Tapi beta menyatakan bahwa tidak. Dan mereka merasakan senang sekali ketika beta melakukan beta punya materi dengan cara pertama kali mereka punya tidak melakukan pemanasan, tetapi beta melakukan pemanasan dengan cara permainan, sehingga di situ mereka merasakan enak dan mereka merasakan nyaman, dan mereka menyatakan bahwa kok ibu guru katong tidak melakukan pemanasan. Lalu saya menyatakan bahwa yang tadi kalian bermain itu adalah pemanasan. Dan ketika beta membawa materi tentang permainan basket, sesi yang terakhir, materi yang terakhir itu materi permainan itu cuma hanya beta tidak di situ tidak ada tiang untuk mereka memasukkan bola, sehingga beta hanya memakai cuma itu seperti gawang bola, gawang mini. Jadi beta hanya sarankan buat mereka bahwa ini anggap saja kita punya ring untuk memasukkan bola. Jadi mereka menyatakan bahwa apakah tidak bisa di lapangan Merdeka, tapi beta bilang tidak bisa karena ini Ibu Guru menyatakan, Ibu Guru melakukan aksi nyata. Tapi mereka menyatakan buat beta bahwa Ibu Guru nanti kalau minggu depan kita bisa melakukan seperti apa yang beta memberikan materi bagi mereka. Beta bilang boleh karena materi yang jadi nanti hanya Ibu Guru mengulang-mengulang saja. Tapi mereka menyatakan bahwa Ibu Guru hari ini sangat enak untuk katong melakukan, katong punya permainan basket di hari ini. Terima kasih Kakak Buce, mungkin itu saja. Oke. Baik, terima kasih.
Sorry, kakak-kakak semua beta terlempar tadi jaringannya. Ya, terima kasih Kak Welsa sudah bisa memberikan testimoni. Tadi kami sudah sampaikan bagaimana anak-anak mengalami itu kawakan juga. Dan kakak-kakak semua terima kasih banyak untuk berbagi cerita baiknya lewat refleksi di malam ini terkait dengan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Nah, kami berharap bahwa ini tidak berhenti saja sampai di aksi nyata, tapi aksi nyata berikutnya lewat seluruh aktivitas kita di sekolah nanti, seluruh kakak-kakak mampu melakukannya dengan menggunakan berbagai aktivitas yang telah kakak-kakak pelajari. Ini adalah bagian dari panduan kita di awal kita melakukan, bagaimana kita mengeksekusi semua hal yang telah kita pelajari. Dan kami berharap sebagai fasilitator, beta berharap mudah-mudahan di aksi nyata ke depan di kelas, di mana tempat kakak-kakak bertugas, jangan pernah lupa terhadap apa yang telah kakak-kakak pelajari hari ini, mulai dari awal mempelajari modul 1.1 sampai dengan modul 2.6. Itu merupakan bekal kita semua dalam pengembangan kompetensi yang berpengaruh kepada pendidikan anak yang akan kita belajarkan. Nah, terima kasih semuanya. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita malam ini, beta persilakan Kak Mike untuk memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih kakak. Kakak Buce beserta kakak-kakak semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Kak Mike. Terima Siap, kasih kakak. banyak untuk sudah boleh mimpin kita dalam doa. Selamat malam kakak-kakak semua. Selamat malam, kakak. Pernah bosan untuk terus mencoba dan belajar terus. Ya. Kakak.